Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kita belakangan ini atau beberapa hari ini agak ramai sedikit di media sosial berkaitan dengan disahkannya apa yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dalam bentuk Omnibus Law gitu ya. Jadi banyak protes yang muncul terutama dari sisi pekerja mungkin yang akan mengalami banyak kerugian. Begitu berita yang beredar selama ini. Dan hari ini di Bali Post Talk saya akan mewawancarai Bapak Putu Satyawira. Beliau adalah Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Bali. Tentu karena Bali ini adalah banyak pekerjanya di sektor pariwisata, kita ingin tahu pandangan dari Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Bali ini seperti apa terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, atau sering disingkat Undang-Undang Cilaka gitu. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Putu. Om Swastiastu, Pak Winarto. Gimana kabarnya? Baik, baik, ya? Sehat. Baik. Kayaknya saya harus lepas Ya, masker. boleh dibuka. Biar gampang bicaranya. Biar suaranya didengar. Pak Putu, bagaimana pendapat Pak Putu sebagai Ketua Serikat Pekerja ini berkaitan dengan setelah disahkannya undang, dan ada banyak pro kontra seperti yang dilakukan? Sebetulnya kita jangan ngomong dulu di pengesahan. Kita ngomong di proses dulu. Ya. Di proses rencana RUU Cipta Kerja ini sudah membuat masalah. Masalahnya di mana pemerintah dan pengusaha menyusun draft rencana rancangan undang-undang Cipta Kerja tanpa melibatkan serikat pekerja, serikat buruh. Berarti konsep tripartit itu hilang. Ya. Setelah pimpinan serikat pekerja, serikat buruh bertemu dengan Bapak Presiden, akhirnya Bapak Presiden menarik draft itu dari DPR RI, kemudian diberikanlah ruang waktu untuk bertemu secara tripartit nasional, di mana tripartit nasional ini yang ikut di dalam pembahasan dengan Kadin dan Epindo selaku wakil pengusaha dan pemerintah diwakili oleh 10 kementerian. Itu satu konfederasi SPSI di bawah pimpinan Bapak Yoris Raweyai, kemudian konfederasi SBSI, kemudian konfederasi Serikat Pekerja Nasional, kemudian konfederasi Sabur Musi, kemudian ada 2 federasi yang terlibat. Nah, dalam pembahasannya ternyata sampai dengan waktu yang ditentukan, draft yang diajukan oleh kementerian kepada DPR tidak mengalami perubahan. Apa-apa yang jadi masukan serikat pekerja, serikat buruh melalui perangkat konfederasinya itu tidak masuk, sehingga akhirnya para ketua umum atau presidium konfederasi, 4 konfederasi ini akhirnya melakukan pertemuan dengan ketua DPR RI, ketua Balik DPR RI, kemudian ketua DPD RI, kemudian Bapak Menko Perekonomian menyerahkan draft RUU Cipta Kerja dari konfederasi SPSB yang ada. Ada satu poin yang penting yang perlu kami sampaikan, bahwa apabila masukan kami tidak diterima, maka secara otomatis kami menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Gitu. Tapi faktanya memang akhirnya tidak diterima usulan dari karena yang disahkan pembahasan ini kan ranahnya eksekutif dan legislatif, ya, sehingga serikat pekerja belum berani mengatakan yang mana diterima, yang mana ditolak, yang mana diperbaiki sesuai usulan Konfederasi Serikat Pekerja, di mana SPPAR juga di dalamnya. Nah, sehingga semua teman-teman akhirnya saya instruksikan, semua berita media sosial itu hendaknya jangan dipakai pegangan, karena tidak ada informasi resmi dari pembuat undang-undang. Yang kedua, tidak ada informasi resmi dari pemerintah. Nah, sehingga kami menyarankan kepada seluruh anggota, mari kita bersabar. Kemudian mari kita tunggu kopi PDF daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR. Ini sudah disahkan beberapa hari ini, ternyata setelah Pak Putu cari-cari di internet itu belum ada ya. Yang resminya belum ketemu. Belum keluar. Yang ada memang sepertinya resmi,
tetapi nomor undang-undangnya tidak ada. Oh, undang-undangnya nggak ada ya. Jadi kan berarti tidak resmi. Ya, tapi mungkin dalam proses pembahasan dan segala macam sampai kemudian disahkan ada beberapa isu-isu yang cukup cukup krusial Pak Utu. Nah, mungkin Pak Utu sudah menangkap misalnya tentang pesangonnya, tentang pegawai yang setelah 3 tahun yang harusnya menjadi pegawai tetap tapi tetap bisa dikontrak itu selamanya. Apa yang paling isu-isu yang paling mendasar sebenarnya? Sebetulnya masukan kami sudah kami berikan kepada Konfederasi SPSI dan masukan itu sudah dirembukan dan mereka mungkin sudah memasukkan di dalam usulan para DPR RI. Nah, ada beberapa poin penting yang kami sampaikan bahwa berkaitan dengan PKWT, perjanjian kontrak waktu tertentu. Ya, PKWT. Bahwa di undang-undang yang lama tidak adanya perlindungan terhadap status hubungan kerja. Karena mereka bisa diperpanjang, Ya. sehingga menjadi kontrak seumur hidup. Kemudian yang kedua, dari segi berakhirnya masa kontrak. Ketika nanti diputus tengah jalan, ada manajemen yang gentle mau membayar sisa kontrak. Tetapi ada manajemen tidak gentle, udah lo pergi aja. Gitu loh. Nah, inilah yang kami berikan masukan. Nah, karena kita tidak melihat draftnya, kami tidak berani. Ya, apakah itu sudah menjadi masukan dan diakomodirnya seperti apa? Apakah diakomodir atau tidak? Gitu. Nah, itu belum jadi pasti, kan Pak, ya? belum pasti. Nah, sehingga lebih baik kami kurangi dulu melihat berita-berita di media sosial. Kemudian kami mencoba membuka halaman Facebooknya DPR RI. Ternyata juga penjelasannya di sana bukan memberikan penjelasan sesuai dengan pasal yang dimaksud, tetapi menyalin pasal itu dalam bentuk tampilan. Nah, sehingga kami menjadi tidak 100% yakin. Gitu loh. Ya. Yang Pak Putu tangkap dari Facebook tadi yang dijelaskan apa tentang PKWT itu? Ya, bayangannya masih samar. Bayangannya masih samar. Ya, ada harapan lebih baik, tetapi apakah itu gitu loh. Contoh misalnya Bu Menteri sudah tegas mengatakan kemarin bahwa mereka akan mendapatkan 1 kali gaji bila mana kontrak selesai. Apa iya? Gitu loh. Karena kenapa? Kami kan ingin lihat redaksinya itu ada di pasalnya di undang-undangnya. Iya, yang jelas disahkan. gitu loh. Jadi bukan dipotong-potong kemudian ditulis itu, Ya. itu agak meragukan ya, Ya. kebenarannya. Ya. Kemudian satu contoh misalnya mengenai pengupahan. Gosip di luar, UMP dihapus, UMK dihapus. Ya. Kemudian Bu Menteri bilang tetap ada. DPR mencantumkan, tetapi dia tidak mencantumkan aslinya undang-undang. Gitu loh. Ya, jadi masih simpang siur berarti. Jadi ya, kami tetap mengatakan ini belum berita resmi. Ya. Ya. Karena bisa saja kami dibikin senang setelah baca undang-undangnya, loh, gitu nanti kita. Oke. Gitu. Jadi ini belum jelas ya Pak ya, Pak Putu ya, apa yang sebenarnya. Tapi kalau misal kita berandai-andai, walaupun Pak Putu tidak mau berandai, kalau kita berandai-andai misalnya banyak yang kepentingan pekerja, buruh yang tidak diakomodasi di undang-undang, apa yang menolak undang-undang ini? Secara tegas kami katakan bahwa sikap awal kami tidak akan berubah. Bahwa kami tetap menolak bila mana isi undang-undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI memberikan dampak kerugian yang lebih buruk daripada Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ya. Jadi yang jelas yang diharapkan oleh Federasi Serikat Pekerja adalah supaya apa yang tercantum di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu masuk semua di Undang-Undang. Bukan masuk, kalau toh pun dia menjadi syarat minimal, ya katakanlah copy paste, ya silakan. Tapi jangan sampai dihilangkan. Ada yang dikurangi gitu ya. Ada yang dikurangi gitu loh. Jadi contoh misalnya gosip yang bertebaran, pemerintah dan DPR satu bahasa, pesangon tetap ada, tapi angka rinciannya nggak dibilang. Kemudian dihembuskan di media sosial, pesangon tidak ada. Kemudian berita yang kedua, pesangon ada, tapi 19 diberikan oleh pengusaha
6 diberikan oleh pemerintah dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan apa dan sebagainya. Nah, bagi kami di Federasi Serikat Pekerja Pariwisata ada prinsip yang harus dipahami oleh pembuat undang-undang bahwa ketika kita membuat PKB, perjanjian kerja bersama, ada hal yang kita pahami bahwa apa yang pernah dinikmati oleh pekerja tidak boleh dikurangi bila mana dalam situasi normal. Ya. Tapi kalau situasinya post major tidak boleh. Boleh dilakukan di post major, boleh dilakukan. Kalau situasi normal, nah sekarang ini kan situasinya normal. Nah, kok tiba-tiba ada keinginan mengurangi hak pesangon kami maksimal 32 kali gaji menjadi katakanlah kalau berita itu benar ya 25 dengan rincian 16 pengusaha 19 pengusaha 6 pemerintah. Ya buat kami keliru. Kalau pemerintah maunya mengakomodir membantu pengusaha ya 32 tetap, pemerintahnya berapa, pengusahanya berapa. Oh iya. Itu loh. Baru itu win-win solution gitu loh. Bukan dikurangi kemudian Iya. pengusaha lebih sedikit lagi, sisanya ditanggung oleh pemerintah juga gitu ya. Jadi jangan sampai nasib pekerja jauh lebih baik karena kami akan membantu pekerja menyiapkan dirinya setelah di pensiun, setelah di PHK dengan jaminan ini gitu misalnya. Tapi kan kami sudah jelas-jelas tahu rupiah yang kami terima 32 kali gaji itu hilang. Kalau misalnya 32 kali gaji itu tetap, pengusaha memberikan sekian, pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk sekian, uang kami sebetulnya kan tidak berkurang, tidak hilang, hanya dialih fungsikan. Ya mungkin sebagian besar dari kami akan menerima. Gitu loh. Tapi kalau dikurangi, filosofi kita membuat perjanjian kerja bersama itu sudah bertentangan. Bahwa hak boleh berkurang bila mana situasinya post major. Post major itu seperti kondisi ya bencana alam, ya kemudian kayak kemarin bom legian gitu misalnya. Pandemi ini posisinya kan belum di-declare post major gitu loh. Ya jadi agak. Intinya adalah bagaimana serikat pekerja sebenarnya berharap bahwa apa yang menjadi kepentingan dari pengusaha pekerja maksud saya itu harus tetap diakomodir ya Pak ya. Tapi sekarang informasi yang ada di masyarakat beredarnya juga masih simpang siur, masih belum jelas kan. Undang-undang yang sudah disahkan itu juga belum dipublish ke masyarakat gitu ya. Pak Putu belum menemukan ya undang-undang. Belum. Saya sudah minta ke kementerian, saya sudah minta kepada teman di DPR RI, juga tidak ada satupun WA-nya mau menjawab. Belum ada jawab ya? Ya. Jadi belum merencanakan akan demo itu belum? Kalau kami prinsip ya kalau nanti kami terima undang-undang ini kami akan pelajari, kami akan bandingkan dengan Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kalau misalnya terlalu memberikan dampak kerugian bagi kami, tidak hanya kami ya, bagi kami para pekerja, bagi calon tenaga kerja, bagi pekerja kontrak, bagi pekerja outsourcing, bagi anak putra putri maupun cucu kami, itu jelas akan kami tolak, tetap kami tolak, dan kami akan melakukan langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Dan Pak Putu tetap ya berkoordinasi dengan mungkin Federasi Serikat Pekerja yang lebih yang ada di kami sudah menyampaikan WA kepada perangkat kami di pusat, kepada Pak Yoris Raweyai, termasuk beliau juga ketua Konfederasi SPSI pusat kami. Kami sudah sampaikan mohon komitmen kita untuk melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini sampai pada posisi judicial review untuk tidak menjadi kata abu-abu. Jadi langkahnya tegas menolak kalau misalnya ini dan menggunakan langkah hukum berupa judicial review ya. Bukan gerakan massa di. Kami lebih memilih judicial review. Ya. Karena kenapa? Karena Bali sangat bergantung hidupnya dari sektor pariwisata. Dan sektor pariwisata karena kena pandemi COVID ini, tamu juga belum datang. Tamu juga belum jelas,
dan Itu sehingga tidak menjadi persoalan tidak lagi, menjadi masalah nanti bagi kami ke depannya. Nah, sehingga supaya kita posisinya memperbaiki hak kami, menuntut keadilan bisa kami lakukan melalui judicial review. Baik. Sedangkan teman-teman yang masih ingin memperbaiki masa depan di masa pandemi ini tidak mengalami penambahan masalah. Hal-hal lagi. Ya. Jadi agak bijak juga Ya, ya. jadi kami tidak mau ini menjadi beban baru, ya. Karena kadang-kadang kan kalau kita salah mengelola soliditas, salah mengelola emosi massa, Ya, ini akan jadi itu akan menjadi persoalan baru yang kadang-kadang mungkin hanya dengan semangat 45 tidak kita pikirkan. baik, dampaknya. Oke. Ya, Baik, jadi Demo. kami komit tetap menjaga Bali agar tetap aman, tetapi di balik amannya Bali, kami tidak ingin menjadi orang yang tertindas. Baik. Gitu. Oke Pak Putu, terima Ya, kasih. terima kasih. Sudah jelas sekira apa yang menjadi harapan dari kawan-kawan di Serikat Pekerja Federasi ya, Serikat Pekerja Pariwisata Bali. Bagaimana nanti kalau misalnya ini memang belum jelas ya, karena undang-undangnya sendiri belum jelas keluarnya seperti apa. Setelah nanti keluar akan dibaca dulu, kemudian dipahami. Kalau misalnya merugikan, akan dilakukan langkah penolakan dengan melakukan judicial review. Ini langkah yang dalam kondisi sekarang ini juga mungkin cukup bijak karena Bali sangat bergantung dari pariwisata, jangan sampai kemudian menambah persoalan. Itu langkah yang akan diambil oleh Federasi Serikat Pekerja. Terima kasih Pak Putu dan terima kasih pemirsa Bali TV atas perhatiannya. Saya tutup Bali Post Talk kali ini dengan Pramosanti Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.